Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang dosa yang besarnya seperti 1000 kali melakukan zina. Namun hal ini diawali dengan kisah seorang wanita Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam yang sedang berjalan menuju kediaman Nabi Musa alaihissalam. Wanita ini berada dalam duka cita yang mencekam, tanpa sedikit pun riasan di wajahnya dan tanpa perhiasan yang melekat di tubuhnya. Wanita ini adalah wanita ayu yang sama sekali tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah merasuk hidupnya karena perbuatannya sendiri. Ia mengayu langkah demi langkah dan mendekati rumah Nabi Musa alaihissalam. Dan pelan-pelan pintu diketuknya sambil mengucapkan salam, dan ia mendengar ucapan salam dari dalam rumah dan dipersilahkannya masuk. Wanita ayu itu lalu berjalan masuk sambil menundukkan kepalanya. Air matanya tak berhenti berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya, mohonkanlah ampun kepada Allah atas perbuatan kejiku ini." Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Apakah dosamu?" Nabi Musa sambil terkejut, "Saya takut mengatakannya." Jawab wanita ayu itu, "Katakanlah, janganlah ragu-ragu." Nabi Musa alaihissalam mendesaknya. Maka wanita itu berkata, "Saya telah berzina." Mendengar hal itu, kepala Nabi Musa pun terangkat dan hatinya tersentak. Wanita ayu itu pun melanjutkan, "Dari perzinaan itu saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, saya cekik lehernya hingga ia meninggal." Ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa alaihissalam matanya berapi-api. Dengan muka yang sangat marah, ia menghardik, "Perempuan bejat, pergi kamu dari sini, agar siksa Allah subhanahu wa ta'ala tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu itu. Pergi." Nabi Musa memalingkan wajahnya. Wanita ayu dengan hatinya seperti kaca yang membentur batu, hancur berkeping-keping dan bangkit dan melangkah pergi sambil berjalan terantuk-antuk, meninggalkan rumah Nabi Musa alaihissalam. Dan isak tangisnya sangat pilu. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula dengan manusia lain bakal menerimanya? Itu dalam benaknya. Dan terbayang betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya itu, sehingga seorang nabi menolak dirinya karena perbuatannya. Sahabat beriman, berkenaan dengan hal ini, malaikat Jibril pun mendatangi Nabi Musa. Jibril lalu bertanya kepada Musa, "Mengapa engkau menolak hamba Allah yang hendak bertobat dari dosanya? Apakah engkau tidak mengetahui jika ada dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun lebih kaget lagi. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Apakah memang betul ada dosa yang lebih besar daripada wanita yang nista itu?" Jibril menjawab, "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Sambil terkaget mendengar penjelasan ini, Nabi Musa pun langsung mengejar wanita itu dan segera memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wanita itu pun dibimbing agar dapat bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dari kisah ini kita mengambil hikmah bahwa orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat, dosanya lebih besar daripada dosa zina. Mengapa sampai seperti ini? Karena tidak lain, karena sholat adalah kewajiban utama seorang muslim yang juga menjadi pondasi agama Islam. Maka barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, sama saja dengan meruntuhkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat Allah menjadi murka. Orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya. Karena itulah Allah pasti mau menerima kedatangannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar, dan paling besar dosanya lebih besar dari dosa pembunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Sahabat beriman, marilah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Marilah mencintai diri kita ini agar tidak terjatuh pada perkara yang zolim, menzolimi diri kita sendiri.